wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Ingat, virus COVID-19 itu hanya bisa disembuhkan lewat imun kita. Jadi kita sendiri yang bisa menyembuhkan, dan salah satu meningkatkan imun itu dengan cara semangat yang ada di diri kalian. Semoga semua bisa semangat ya. Oke, pada video kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu bab 4 tentang lapisan bumi. Nah, sebelum kita lari ke bab 4, Ibu akan sedikit mengingatkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pemanasan global. Nah, bagian bab sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya gas-gas rumah kaca untuk bumi ya. Kita tahu dulu bumi itu sangat dingin karena adanya gas-gas rumah kaca. Sebagian radiasi matahari yang masuk ke bumi itu diserap oleh gas-gas tersebut, sehingga mengakibatkan bumi itu suhunya hangat dan bisa ditempati oleh kalian. Tapi fenomena saat ini, gas-gas rumah kaca itu terlalu banyak komposisinya di bumi, sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau seluruh permukaan bumi ini suhunya semakin meningkat lama-lama. Nah, bisa nggak kalau suhu bumi lama-lama meningkat, dan meningkat, bisa nggak kira-kira bumi jadi meledak? Kira-kira bisa nggak? Bisa, dan mungkin itu akan jadi hari akhir kita atau hari kiamat kelak. Jadi kalian semua punya tanggung jawab semua ya. Gimana caranya nih untuk mengurangi gas-gas rumah kaca yang ada di bumi? Kita kan sudah pelajari sebelumnya. Oke? Nah, materi yang selanjutnya, kali ini kita akan fokuskan mempelajari tentang bagian bumi. Bumi itu gimana sih bentuknya? Lonjong, kotak, persegi, segitiga, atau bulat? Iya, semua pasti sudah tahu ya, bentuk bumi itu bulat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu kita butuh tujuan seperti biasa. Siapkan buku catatan kalian dan pena kalian masing-masing ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik penyusun bumi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, kita kembali ke bentuk bumi. Tadi bentuk bumi itu bulat ya. Saya punya dua bahan. Apa ini? Ya, tahu ya? Ini bawang merah dan yang ini adalah telur. Oke, kita lihat pertama bawang merah. Semua sudah pernah tahu bawang merah ya? Sudah pernah pegang bawang merah ya? Sudah pernah iris bawang merah ya? Kita sudah pernah praktikum juga tentang bawang merah. Lihat, bawang merah itu ternyata terdiri dari beberapa lapisan. Jadi nggak cuma selapis ya, jadi berlapis-lapis. Sama bumi telur pun gitu. Telur juga ini terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari cangkangnya, kemudian ada putih telurnya, dan yang terakhir ada kuning telurnya. Nah, ternyata sama loh sama bumi. Ilmuwan yang meneliti bumi itu sudah mengemukakan ternyata bumi itu terdiri dari beberapa lapis-lapis, terdiri dari beberapa lapisan. Nah, itu yang akan kita pelajari, ciri-ciri karakteristiknya. Kita mulai yang pertama, komponen penyusun bumi. Ya, komponen itu penyusun bumi ya. Apa saja sih? Ternyata bumi ini terdiri dari 3 komponen utama. Apa itu? Yang pertama itu adalah komponen udara atau biasa yang disebut sebagai atmosfer. Yang kedua itu ada komponen padat atau batuan yang biasa disebut dengan litosfer. Dan yang ketiga itu adalah komponen air atau hidrosfer. Nah, kita kembali ke sini tadi tentang bentuk bumi dan lapisannya. Itu yang akan kita fokuskan hari ini. Bentuk bumi itu bulat. Tadi sudah tahu semua bentuknya bulat. Kalau saya tanya tentang bumi, apa sih bumi itu? Apa jawaban kalian? Ya, mungkin sebagian ada yang menjawab, bumi itu planet ketiga dari tata surya. Betul. Bu, bumi itu satu-satunya planet yang ada di galaksi Bima Sakti yang ada kehidupan. Betul. Bu, bumi itu tempat tinggal kita. Betul. Semuanya benar. Nah, itulah bumi. Bumi itu satu-satunya planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu luas ya. Satu-satunya yang bisa ditempati oleh manusia adalah bumi.
gitu. Dan kalian tinggal di sini. Saatnya bilang apa sama Tuhan? Ya, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah ya kita bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di bumi. Tuh cuma satu-satunya loh bumi saja yang bisa ditinggali. Tuh. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sekarang lihat gambar di sini. Ini adalah gambar kerak bumi. Nah, di situ sudah terlihat ya, seolah-olah bumi kita belah. Di situ sudah terlihat ada beberapa lapis-lapis bumi. Nah, lapisan bumi ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada yang paling luar, itu namanya kerak bumi. Nah, lapisan yang kedua itu namanya mantel bumi. Tuh. Yang lapisan ketiga itu adalah inti luar. Lapisan yang keempat namanya inti dalam. Lapisan yang pertama kita mulai kerak bumi. Nah, apa itu kerak bumi? Nah, kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi. Nah, yang kita injak ini, jadi kerak bumi itu ya yang kita injak selama ini nih, tanah kita ini nih, itu namanya kerak bumi. Nah, ciri-ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua, ini kerak bumi memiliki ketebalan antara 5 sampai 70 km. Dari mana ngukurnya? Ya dari tanah, dari atas kaki kita ini ke bawah. Ketebalannya sampai sekitar 70 km ya. Pernah lihat orang gali sumur ya? Nah, orang gali sumur ini terdiri dari berlapis-lapis ya. Nah, sampai nemu air itu masih kerak bumi yang ketebalannya tadi sampai 70 km. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik yang selanjutnya ini merupakan lapisan yang tersusun atas tanah dan bebatuan. Sama seperti kasus yang tadi ketika gali sumur. Itu terdiri dari lapis-lapis ya, mulai dari tanah hitam, tanah merah, kemudian ada tanah liatnya juga, ada kerikil sampai ketemu air. Itu masih kerak bumi. Ya tadi sampai sekitar 70 km tadi. Tuh. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya ini 1% dari masa bumi. Maksudnya gimana? Nah, bumi tebalnya tadi kita lihat orang gali sumur tadi sampai 70 km itu tebal ya menurut kita. Ternyata itu masih bagian 1%-nya saja dari masa bumi. Sama telur ini tadi. Ya, jadi kerak bumi ini cangkangnya ini tipis ya, sama kayak kerak bumi itu ternyata walaupun 70 km tebalnya, itu masih 1% dari masa bumi. Gitu. Kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah terdapat lempeng benua dan lempeng samudra. Lapisan yang selanjutnya atau lapisan yang kedua adalah lapisan mantel bumi, atau ada juga beberapa sumber yang menyebutkan selimut bumi, atau ada juga yang lainnya menyebutkan selubung bumi. Sama saja ya. Kita mulai karakteristik yang pertama. Mantel bumi ini merupakan lapisan yang terbesar. Nah, kenapa lapisan yang terbesar? Karena sebagian besar masa bumi ini ya adanya di mantel bumi itu tadi gitu. Nah, karakteristik yang selanjutnya, suhunya di mantel bumi ini mencapai sekitar 3000 derajat Celcius. Panas apa dingin ya? Panas dong, itu mantel bumi. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, ketebalannya ini mencapai 2900 km. Wah, tebal sekali ya dibandingkan dengan yang kerak bumi tadi yang cuma 70 km. Mantel bumi ini ketebalannya 2900 km. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya itu tersusun atas bebatuan panas. Jadi mantel bumi itu ya tadi kita sudah tahu suhunya mencapai 3000, itu jelas panas. Dan bentuknya itu apa sih sebenarnya mantel bumi? Mantel bumi ini tadi juga sudah disebutkan ya, terdiri dari bebatuan,
Sebagian besar di situ tebal dan panas. Nah, saya kasih gambaran mantel bumi ini adalah sama seperti pernah lihat gunung meletus ya. Terus ada lahar yang keluar, merah-merah itu adalah bagian dari mantel bumi. Nah, lahar itu setelah dingin itu kan membentuk batuan ya. Jadi itulah yang namanya mantel bumi. Jadi di mantel bumi sana itu panas, cair, batuan tapi batuannya cair dan sangat panas. Itu mantel bumi. Kita lanjut yang ketiga, yaitu inti luar. Nah, inti itu ada 2 lapis. Yang pertama ada inti luar bumi, dan yang selanjutnya itu ada inti dalam bumi. Kita bahas dulu yang di inti luar. Nah, di inti luar ini merupakan bagian terbawah dari struktur lapisan bumi ke bawah. Ya, jadi setelah lapisan mantel bumi itu namanya ada lapisan inti luar, gitu maksudnya. Kemudian karakteristik yang kedua, ketebalannya sekitar 2000 km. Tuh, tebalnya 2000 km. Tuh, tebal sekali. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu tersusun atas besi dan nikel cair. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya lagi adalah suhunya mencapai 3800 derajat Celcius. Lebih panas lagi. Nah, apa ini bedanya Bu mantel sama inti luar? Kan sama-sama panas ya. Itu tadi karakteristiknya. Kalau di mantel bumi ini adalah bentuknya cair, sama-sama cair. Di inti luar juga cair, mantel juga cair. Tapi kalau yang di mantel bumi ini penyusunnya adalah bebatuan. Sedangkan kalau di inti dalam ini penyusunnya adalah besi dan nikel cair. Gitu, sama-sama panas. Bahkan lebih panas yang di inti dalam karena mencapai 3800 derajat Celcius ya. Yang terakhir adalah inti dalam. Nah, lihat di gambar bagian bola itu yang paling tengah itu namanya adalah inti dalam. Nah, inti dalam merupakan pusat terdalam dari bumi. Tuh. Kedalamannya mencapai 5200 km dari kerak bumi. Ya, kalau kita mau ngukur dari tanah ini, dari kerak bumi, kita ukur sampai ke dalam inti bumi kita, ini sekitar mencapai 5200 km kedalamannya. Tuh. Kemudian suhunya, berapa suhunya? Suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Wow, pasti yang melihat ini akan berbicara seperti itu ya. Wow, 4500 derajat Celcius, panas sekali. Kemudian komposisinya apa sih? Nah, di sini tersusun atas besi dan nikel panas. Nah, sama seperti inti luar. Tapi kenapa kok dibedakan inti luar sama inti dalam? Padahal dia sama-sama besi dan nikel. Kalau yang inti luar tadi, besi dan nikelnya bentuknya cair. Ya, suhunya 3800 derajat Celcius. Kalau inti dalam, inti dalam ini bentuknya padat. Besi dan nikel, tapi dia bentuknya padat dan suhunya lebih tinggi lagi, yaitu 4500 derajat Celcius. Oke, materi kita hari ini selesai tentang karakteristik penyusun bumi. Ini adalah materi pertama bagian lapisan bumi. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang selanjutnya masih di lapisan bumi. Terima kasih.